Nah, yang paling penting Anda lakukan adalah saat masuk, berpenampilanlah seperti turis, namun setelah Anda sampai di Mekah, berpenampilanlah seperti jemaah haji. Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus Anda lakukan saat Anda melakukan perjalanan haji secara mandiri. Bagi Anda yang ingin berangkat haji tahun ini, atau hanya ingin mengurus visa turis atau visa ziarah, atau hanya ingin tasreh Arafah, silakan hubungi nomor di bawah ini. Insya Allah saya siap membantu Anda. Langkah yang harus Anda lakukan saat Anda melakukan perjalanan haji secara mandiri adalah bagaimana melakukan penerbangan secara aman. Yang jelas, yang perlu Anda perhatikan, jangan turun di Jeddah. Nah, untuk hal ini Anda harus hati-hati memilih tiket penerbangan. Kemarin ada teman TKI mau pulang kerja ke sini karena naik AirAsia, dan AirAsia tidak ada penerbangan rupanya menuju Jeddah, sehingga dia tidak diberangkatkan. Jadi jika Anda memiliki visa ziarah atau visa turis atau visa tenaga kerja, sebaiknya Anda tidak mendarat di Jeddah. Dua kemungkinan, Anda tidak diterbangkan menuju Jeddah atau Anda ditolak saat sampai di Jeddah. Dan beberapa tahun yang lalu ada juga rombongan yang tidak diterbangkan karena menggunakan Sri Lanka Airlines. Jadi Anda harus cermati, jangan sampai setelah beli tiket Anda gagal berangkat. Selanjutnya yang harus Anda siapkan mental, jangan jadi orang cengeng. Karena kalau kita perjalanan menuju Riyadh ini banyak transitnya. Penerbangan langsung biasanya tidak diizinkan lagi atau full. Biasanya kalau penerbangan Jakarta Riyadh langsung ini mahal. Maka pilihlah penerbangan transit. Tapi toh tidak ada masalah kan, walaupun transitnya 10 jam itu lebih baik daripada menunggu 10 tahun, begitu kan? Nah, untuk itu kita harus banyak sabar. Nah, penerbangan ini kita pilih, mungkin kita lewat Bangkok, atau lewat Manila, atau lewat Singapura, atau lewat Malaysia, terserah. Yang penting Anda harus perhatikan juga bagaimana Anda bisa lolos dari imigrasi di Jakarta. Karena pihak imigrasi pada musim haji juga hati-hati menseleksi visa-visa turis. Kenapa? Dikhawatirkan orang-orang yang berangkat dengan menggunakan visa turis ini menyalahgunakan izin visa ini. Mereka turis tapi sampai sini ternyata mereka kerja. Kita ada paket liburan ke Turki dan Saudi Arabia sekalian umroh. Jadi hubungi saya dan kita akan mengalami pengalaman Istanbul yang sesungguhnya. Main salju dan mengunjungi tempat-tempat wisata di Turki. Setelah itu kita umroh. Yang minat silakan hubungi nomor saya. Yang perlu Anda ketahui adalah visa adalah syarat masuk satu negara. Tidak mungkin Saudi Arabia mengeluarkan visa, namun akibatnya Anda tidak boleh masuk. Nah, jadi Anda tidak perlu takut. Insya Allah tidak ada persoalan. Beribu-ribu orang setiap hari turun di Riyadh. Dan mereka juga tidak ditanyakan mau kemana. Tetapi Anda harus juga sedikit ekstra hati-hati. Biasanya ya kalau nasib Anda tidak baik ya. Dan ini kasus ini satu di antara 100.000 mungkin. Kadang-kadang mereka dengan iseng nanya mau pergi haji ya. Nah, Anda ngangguk, iya, ternyata visa Anda visa turis atau visa ziarah atau visa tenaga kerja, maka di sini akan menimbulkan masalah. Waktu Anda berangkat, Anda harus juga sudah siap. Seandainya Anda tertolak, duitnya bablas, Anda tidak nyalahin siapa-siapa. Karena itu sudah ketentuan Allah dan ini penting Anda pikirkan. Kalau Anda tidak nekat, Anda masih ingin kembali, masih ingin untung, masih ingin bawa duitnya pulang, lebih baik Anda nggak usah pergi haji deh. Kenapa? Haji ini kan pengorbanan. Kalau Anda sampai sini masih juga cari untung dari hajinya, bagaimana pahalanya? Nah, ada kebiasaan yang berlaku di antara sesama backpacker. Ini penting Anda perhatikan. Jika kita berangkat tidak menggunakan visa haji atau visa furoda, itu sudah pasti visa ilegal. Visanya resmi tapi peruntukannya salah, maka itu dibilang ilegal. Visa turis boleh landing di Riyadh, tetapi tidak boleh landing di Jeddah. Artinya walaupun dia sama travel sekalipun, kalau dia tidak menggunakan visa haji atau furoda, ya tetap saja statusnya ilegal. Nah, dalam perjalanan haji seperti ini, yang penting kita perhatikan adalah, pertama nih, kalau ada teman kita yang tertangkap, ditinggal saja. Jangan dibantuin. Kenapa? Kalau dibantu, harusnya satu orang yang dideportasi jadi 30 orang. Maka ditinggalkan saja. Dan saat antri di imigrasi, usahakan berpencar. Bagi kelompok-kelompoknya, kemudian keluarlah yang sudah distempel, ambil barang langsung keluar, berpencar, koordinasi dengan pihak-pihak yang melakukan penjemputan. Oh, kok tega ninggalin teman? Ya seperti itulah peraturan yang berlaku.
Bukan saja kalau kita sendiri atau berdua bertiga, sama travel pun seperti itu. Kalau mereka haji ilegal, biasanya udah mereka tinggalin aja gitu. Kenapa? Lebih baik tertangkap satu daripada tertangkap rame-rame. Nah, di saat transit di Riyadh ini, untuk menyambung penerbangan ke Jeddah, itu ambillah penerbangan lanjutan yang kira-kira jaraknya tuh hingga 6 jam. Sehingga kalau di penerbangan pertamanya ada delay, saat tiba di Riyadh kita tidak tertinggal. Dan ingat, penerbangan internasional Riyadh dengan domestik itu jaraknya sekitar 10 kilo. Jadi, kalau Anda turun di Riyadh, setelah keluar imigrasi, Anda ambil bagasi, kemudian Anda naik shuttle bis menuju Terminal 2, yaitu terminal domestik dari Riyadh menuju Jeddah. Ada pertanyaan, kenapa kita tidak naik bis saja menuju Jeddah? Kan murah, sekitar 200 real. Memang murah, tetapi nanti dikhawatirkan banyak pertanyaan di jalan. Maka gunakan saja pesawat domestik, karena penerbangan domestik, paspor tidak ditanya lagi. Jadi kalau kita dari Riyadh menuju Jeddah, itu sudah tidak ditanya paspor lagi. Nah, biasanya kalau kita turun di Jeddah ini sebaiknya juga berpencar dan memang sudah koordinasi dan sudah tahu langkahnya. Jadi jangan lama-lama nunggu di luar. Maka direncanakan dari dalam. Saat ambil bagasi, kita sudah taktisnya sudah tahu, teknisnya sudah tahu. Sebaiknya penjemputan itu orang sini. Kita telepon dulu, disiapkan mobil, baru kita nyebrang. Memang banyak di Jeddah nanti taksi-taksi yang akan menawarkan Anda untuk mengantarkan Anda ke Mekah. Dia katakan mau haji ya, dikasih tarif 500 real per orang. Biasanya kalau JMC ya taksi. Tetapi ini 50-50, hati-hati juga. Kadang-kadang mereka juga tidak bisa meloloskan Anda masuk Mekah. Maka dari itu gunakan taksi-taksi yang biasa mengantarkan rombongan-rombongan jamaah haji tanpa antri ini menuju ke kota Mekah. Perlu Anda punya, mungkin dihubungi teman-teman di sana, minta nomor teleponnya, minta dijemput, diantar dengan taksi yang biasa. Kenapa? Tidak satu, tidak dua kali. Mereka cuma ngantar, pas ketemu polisi disuruh putar-putar balik. Anda dibawa lagi ke Jeddah, tetapi Anda harus bayar 500 real. Masuk tidak masuk, Anda harus bayar. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for